Tercabiklah hatimu, bukan jubahmu. Peristiwa Yesus, mereka dapatkan jubah yang tercabik, tapi kita mendapatkan hatinya yang mengasihi. Jadi jangan cari jubah itu. Jangan habis waktu untuk membahas jubah itu. Jangan habis waktu untuk berdebat tentang jubah. Tetapi carilah hatinya. Anda ke gereja bukan supaya Tuhan mengikuti maunya hati kita, tapi kita ke gereja beribadah untuk mencari hatinya Tuhan. Yoel 2 ayat 23 sampai 32. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, perhatikan dalam kitab Yoel, menurut penelitian seorang ahli namanya David Powson, dia menemukan bahwa ternyata belalang yang menyerbu seluruh dataran pertanian orang Israel di zaman itu belalang besar yang jumlahnya mencapai kurang lebih 600 juta ekor dan menutupi 1000 km persegi dari seluruh lahan. Lalu makanan persediaan itu 8.000 ton setiap hari. Bahkan belalang-belalang itu bisa bertelur itu 5.000 butir per kaki persegi. Nah, itu kita nggak bisa hitung, membayangkan serangan yang begitu menakutkan dan mengerikan. Sementara belalang sebenarnya bukanlah sebuah hewan yang lazim di tanah Palestina atau di Israel. Itu
belalang itu di wilayah lain dari Israel. Tetapi Tuhan mengutusnya atau mengirimnya. Dan saya menyebutnya itu kode dari Tuhan, itu kode keras. Yoel beritahu kepada umat bahwa ternyata di balik bencana itu ada Tuhan. Tuhan ingin memberi pesan penting, dan dalam pelajaran Alkitab kita tahu bahwa disiplin Tuhan sebenarnya supaya umat tidak binasa, tapi umat kembali kepada hakikatnya sebagai gambar dan rupa Allah, umat kembali sebagai umat pilihan Allah. Nah, apa akibat dari serangan yang hebat ini? Akibat yang paling menyedihkan ialah umat tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan sebagai kurban di bait Allah. Penyembahan menjadi berhenti. Kebun-kebun rusak, berarti persediaan hancur. Kekeringan terjadi mana-mana. Hewan ternak tidak bisa makan dan minum, berarti apa? Kurus kering, tidak bisa dipersembahkan. Terjadi kebakaran, kelaparan yang mengerikan. Intinya seluruh kehidupan ekonomi hancur. Satu saja penyebabnya kan kita tahu, karena ada dosa. Yoel memberitahu siapa? Para tua-tua. Ini penting buat kita para lansia ini. Ya. Para tua-tua selalu dihubungkan dengan para leader. Para tua-tua adalah para pemimpin-pemimpin. Di gereja tertentu menyebutnya para pendeta, penatua, diaken. Tapi saya ingin menggunakan istilah ini saja, para tua-tua. Dan kita ingat di zaman Musa dia memilih para tua-tua. Tua ini bicara bukan hanya usia lanjut, tapi soal pengalaman hidup dengan Tuhan, pengalaman hidup sehari-hari di padang gurun, pengalaman hidup sehari-hari mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, bahkan mengalami kesukacitaan dalam setiap zaman, setiap generasi. Dan Yoel, nabi ini, dia beritahukan pertama-tama kepada para tua-tua. Kalau kita ibaratkan sekarang ya para lansia yang sudah punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, hidup di tengah-tengah pergolakan dunia, hidup di tengah-tengah situasi musim-musim yang berganti. Dan apa yang Yoel sampaikan satu saja, yaitu seruan untuk terjadi pertobatan nasional. Seruan pertama diabaikan. Ini dianggap remeh, tidak dipraktekkan. Maka muncullah seruan kedua yang disebut pertobatan sejati. Dalam Yoel 2 ayat 13 dia bilang begini, koyakanlah hatimu, bukan pakaian. Dan saya gunakan istilah, cabiklah hatimu dan bukan jubahmu. Bapak Ibu, jubah bicara tentang jabatan. Jubah bicara tentang prestise atau personality. Jubah bicara tentang meraih kesuksesan karena ada kesempatan. Jubah bicara tentang otoritas organisatoris, otoritas manusiawi. Tapi hati bicara tentang karakter. Dan jubah bisa dibeli, tapi hati tidak dapat dibeli dengan apapun. Jubah bisa dipesan, jubah bisa direkayasa,
juga bisa dimanipulasi, juga bisa diatur, tetapi hati tidak bisa direkayasa dengan cara apapun. Itulah pesan Yoel kepada umat dan mulai dengan para tua-tua. Cabiklah hatimu, bukan jubahmu. Tuhan mengutamakan hati daripada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Jadi, Bapak, Ibu, ketika kita bicara tentang pemulihan, maka ini nggak boleh menyembunyikan sesuatu. Pemulihan itu diawali dengan orang hidup terbuka apa adanya. Yoel mendorong umat untuk bergembira dan bukan takut. Tidak hanya umat, tapi bahkan hewan ternak pun disebutkan. Supaya dalam situasi yang amat rumit dan mencekam itu, umat tetap harus bergembira. Kenapa? Karena ada janji dalam ayat 25, jika umat bertobat, maka Tuhan akan melakukan restorasi total, pemulihan total. Pemulihan total tidak sekedar menyesal, tetapi bertobat. Jadi ketika umat bertobat, maka Tuhan yang bertindak melakukan restorasi. Kembali kepada gambar dan rupa Allah, kembali kepada umat sebagai umat pilihan Allah. Nah, apa akibat restorasi atau pemulihan yang dilakukan Tuhan? Umat kembali memuji nama Tuhan. Tidak hanya sekedar sebuah liturgi di bait Allah, tidak sekedar sebuah penyembahan dan membawa kurban ke bait Allah, tetapi memuji Tuhan artinya mengakui kedaulatan Tuhan ayat 27, dan umat tidak akan lagi dipermalukan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mari kita pelajari teks ini yang dikhotbahkan dalam minggu ini untuk GKO, supaya tidak sekedar sebuah pengalihan pengetahuan, tapi sungguh-sungguh kita sadar bahwa Tuhan yang berdaulat. Saya mendengar kesaksian Ibu Flora dan Pak Win yang ujung-ujungnya ialah Tuhan yang berdaulat. Tidak ada yang lain. Semua kesaksian di mana-mana yang saya dengar selalu ujungnya Tuhan berdaulat. Kalau bukan Tuhan, kami nggak begini. Kalau bukan Tuhan, anak kami. Kalau bukan Tuhan, suami saya nggak begini. Kalau bukan Tuhan, istri saya. Semuanya selalu ujungnya kalau bukan Tuhan. Kalau begitu, mari kita juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang berdamai, bergembira, bergereja, juga kalau bukan Tuhan, bukan hanya ketika kita menghadapi pergumulan, tetapi setiap hari kalau bukan Tuhan. Keadaan-keadaan masyarakat kita yang luar biasa mengerikan, ditambah lagi dengan pernyataan para pemimpin bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat, tahun yang kering, tahun yang apapun istilahnya yang cenderung menakutkan. Tapi bagi saya, Tuhan itu berdaulat. No other choice. Itu mesti menjadi komitmen orang-orang percaya. Bahwa ada fakta, dan saya sering mengutip istilah Pak Rafli, kita masih di bumi. Yes, memang kita di bumi. Tuhan tidak suruh kita pergi ke sorga, tapi dia bilang tinggal di bumi dan nanti jadikan bumi tempat di mana kerajaan Allah bermanifestasi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan para lansia, para orang tua, para pemimpin mesti membuat pernyataan berbalik.
bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu malu, tidak perlu gentar. Bahwa tahun-tahun hidup kita itu diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Bahwa ada prediksi-prediksi manusiawi itu mengingatkan kita untuk bersiap-siap, waspada, doa, menyembah, tapi juga memperlengkapi diri untuk menghadapi situasi-situasi yang amat sulit sekalipun. Di situ ada 3 hal penting: memuji Tuhan, tidak dipermalukan, dan ada kesadaran penuh bahwa hanya Tuhan dan kedaulatannya yang berlaku. Tidak hanya ada akibat pemulihan, tapi juga ada janji. Jika kamu bertobat, tidak akan ada lagi penghukuman. Yang kedua ada janji, yaitu tanah dipulihkan, tanaman-tanaman berbuah, binatang-binatang, hewan peliharaan, hewan ternak menjadi gemuk. Kehidupan itu dimulai dari kehidupan spiritual yang kuat. Saya pribadi di situ ada ketua majelis. Saya sedih sekali melihat kita begitu habis waktu untuk mempertahankan hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi kita mengabaikan hati yang hancur. Kita mengabaikan relasi-relasi yang rusak, ya, semuanya. Sementara kita lihat di para pemimpin sekuler yang memberi waktu mereka habis-habisan untuk mengurusi kemaslahatan umat. Janji terbesar yang Tuhan lakukan ialah Dia mencurahkan rohnya ke atas semua orang, baik laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, hamba-hamba, dan itu terwujud pada peristiwa Pentakosta. Di zaman Perjanjian Lama dalam kitab Bilangan diceritakan roh Allah itu turun kepada 70 tua-tua di zaman Musa. Nah, di peristiwa Kisah Para Rasul 2 itu Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, dan bahkan bahkan anak cucu kita menerima warisan janji-janji dan dipenuhi Roh Kudus, sehingga dalam ibadah-ibadah liturgis kita selalu kita ucapkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau begitu, untuk pemulihan secara menyeluruh, Roh Kudus memberi kekuatan buat kita, membangun diri setiap orang untuk bertumbuh ke arah keserupaan Kristus, ke arah karakter Kristus, yang dalam Kejadian 1 ayat 26 disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu tentang 3 hal. Yang pertama, sifat Allah, karakter Allah, dan itu bisa kita hubungkan dengan buah roh. Itu karakter Allah, itu sifat-sifat Allah. Yang kedua, gambar dan rupa Allah bicara tentang roh Allah yang diimpartasikan kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan yang ketiga, gambar dan rupa Allah itu adalah Kristus. Kristuslah gambar dan rupa Allah. Dan dalam Perjanjian Baru kita temukan dalam kitab Roma, kitab Kolose, Rasul Paulus berkata, kami sedang bekerja sekuat-kuatnya mendidik orang untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan karakter Kristus. Berarti Roh Kudus menolong kita bukan untuk saling mencela, saling menjatuhkan, saling menyakiti. Justru Roh Kudus diberikan untuk menolong umat bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Yang kedua, Dia memberi karunia-karunia, membangkitkan potensi pada setiap orang untuk membangun tubuhnya.
membangun gereja. Dalam Efesus pasal 2 disebut gereja itu dengan 3 metafora, yaitu keluarga Allah, tubuh Kristus, dan bait Allah. Gereja itu tubuh Kristus. Kalau tubuh itu kan tidak mungkin saling menyakiti. Namanya juga tubuh, ada tangan, mata, hidung, mulut. Tidak hanya berbeda, tetapi dia satu tubuh dan saling melempang dan seterusnya. Jadi itu alasan karunia-karunia itu diberikan karena Roh Kudus. Dalam Roma 12 ayat 6-8, Bapak Ibu bisa ketemu, bahkan di kitab 1 Korintus ketemu karunia-karunia pada setiap orang. Tujuannya cuma satu, untuk membangun tubuh Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus itu diberikan untuk melakukan mujizat-mujizat supaya orang mengalami kabar baik itu. Orang mengalami namanya healing ministry, dipulihkan. Orang mengalami yang namanya pelepasan dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang mengalami kesembuhan. Dan orang hidup di dalam anugerah kemenangan. Dalam Lukas 4 ayat 18-19 kita tahu ayat itu adalah penggenapan terhadap Yesaya 61. Dan ketika Yesus pulang dari peristiwa pencobaan di padang gurun setelah keluar dari sungai Yordan untuk diurapi, lalu Yesus mulai pekerjaan ini. Pekerjaan yang Yesus kerjakan, dia bukan melakukan job description, bukan tugas, tapi pekerjaan. Tugas itu bisa berakhir masa jabatan, tetapi pekerjaan itu melekat pada diri seseorang sampai menutup mata. Yesus bilang, aku datang untuk melakukan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa itu yang menyampaikan kabar baik, memulihkan orang-orang yang luka, melepaskan orang-orang yang tertawan dan terikat, menyembuhkan orang-orang sakit, dan menyatakan bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus ada anugerah kemenangan. Nah, apa pesan buat kita, Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita melihat dosa itu dosa. Ed Cole bilang, dosa adalah dosa, dosa bukan sekedar masalah. Berarti ada perbedaan antara dosa dan masalah. Masalah itu banyak jalan keluar. Tetapi dosa jalan keluarnya hanya satu, yaitu bertobat. Kalau kita punya masalah keuangan, jalan keluarnya banyak. Bisa pinjam, bisa kredit, bisa jual sesuatu, ya, itu masalah. Tetapi kalau dosa itu nggak bisa disamakan dengan masalah. Gereja mesti berani memisahkan dosa dan masalah. Manipulasi itu dosa, itu bukan masalah. Ya, memalsukan sesuatu itu dosa, itu bukan masalah. Nah, kalau gereja tidak bisa membedakan masalah dan dosa, maka kita tidak lagi menjadi sebuah gereja Tuhan. Kita hanya sebuah organisasi sosial biasa yang melakukan tugas setiap hari dan terus sampai kita menutup mata. Jadi jangan main-main dengan dosa. Jangan pura-pura tidak tahu kalau itu dosa. Yang kedua, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk mendisiplin kita. Dia bahkan pakai belalang yang bukan binatang khas orang Israel. Dia pakai bangsa asing Asur dan Babelonia untuk menghancurkan bait Allah dan membuat Israel harus dibuang ke Babel. Yang ketiga, saya pakai istilah spiritual awareness, punya kepekaan rohani. Saya jujur Bapak Ibu, kalau anak saya sakit, saya langsung connect dengan Tuhan. Apa dosa saya? Jangan-jangan dosa kami orang tua sehingga anak saya sakit. Karena saya mesti tanya Tuhan. Ini silih berganti problem yang kita hadapi, tapi kok nggak punya kepekaan apa-apa. Nggak sadar kok.
sadar bahwa Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mendisiplin kita supaya taubat kembali. Kok orang nggak sadar ya, kalau Tuhan sedang menegur dengan berbagai cara. Yang keempat, rohnya dicurahkan ke atas kita, dan biarlah roh itu berkarya melalui hidup kita. Tidak peduli usia berapapun. Ya, tidak peduli mau dia lansia atau dia anak-anak, tapi Tuhan pakai setiap orang dalam berbagai bentuk, di berbagai tempat. Dan khususnya untuk lansia, sehingga hidup lansia itu apa menurut Mazmur 92 ayat 15-16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Perhatikan kata-katanya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Biasanya sesuatu yang sudah tua dianggap lapuk, dianggap tidak berdaya, dianggap tidak dibutuhkan. Ya, makanya ada lagu yang terkenal dari Manado, siapa bilang lansia sutra berguna, apa dan seterusnya itu ya. Kenapa disebut pada masa tua masih berbuah? Karena ayat di atasnya, ayat 14, mereka tertanam di bait Allah dan bertunas di pelataran Allah. Ini bicara apa? Bicara tentang hubungan dengan Tuhan, bicara dengan connecting dengan Tuhan. Kalau kita bertelepon tiba-tiba sinyal buruk, telepon itu akan ada tulisan yang muncul, reconnecting. Apalagi telepon pakai WA. Itu sering saya hadapi karena ada di daerah-daerah tertentu. Kalau telepon orang atau telepon ibu liur tiba-tiba tertulis reconnecting. Nah, karena teknologi reconnecting, sama Tuhan nggak ada reconnectingnya. Tuhan nggak butuh pulsa, gitu. Tuhan nggak butuh ya. Dia karena ada di dalam hati kita, bukan? Dan karena itu saya percaya bahwa pada masa tua pun orang tetap berbuah, berdampak. Terutama buat anak cucu, next generation. Kemarin di Abu Budi Nusa Laut, seseorang tanya saya, Pak Pendeta Nus sudah ke kota mana aja, di bangsa mana aja, negara mana saja. Kalau saya kasih tahu ya beberapa negara, beberapa daerah yang sangat eksotik, yang sangat indah. Setelah itu kemudian dia tanya saya lagi, kira-kira mana yang paling menarik buat Pak Pendeta? Terus saya tidak jawab, tapi saya gunakan pertanyaan dia untuk tanya peserta di dalam ruang gereja. Menurut Bapak Ibu, pemandangan terindah di dunia di mana? Ada yang menyebut di Amerika, ada yang menyebut di Eropa, di Danau Toba, di Pantai Natsepa, pokoknya semua tempat-tempat di Indonesia disebutkan. Kalau saya jawab, saya bilang, pemandangan terindah itu hanya satu, ketika Anda duduk membaca firman, berdoa buat anak-anak. Mengapa begitu? Semua pemandangan indah yang sifatnya alamiah akan hancur karena peristiwa-peristiwa alam. Tetapi duduk, membaca firman, berdoa buat anak cucu, tidak dapat dirusak oleh tsunami macam apapun. Itulah next generation yang juga diciptakan oleh setiap generasi. Sehingga tema yang kita lagi renungkan minggu ini apa? Umat pulih, bumi tetap sejahtera. Saya menyebutnya umat pulih itu sebagai
generasi ke generasi yang terus mengalami kehidupan yang sesuai firman Allah, bumi tetap sejahtera, selalu ada persediaan. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam peristiwa Yesus, mereka dapatkan jubah yang tercabik, tapi kita mendapatkan hatinya yang mengasihi. Jadi jangan cari jubah itu. Jangan habis waktu untuk membahas jubah itu. Jangan habis waktu untuk berdebat tentang jubah dan mencari bukti-bukti tentang jubah. Masing-masing orang menampilkan buktinya, tetapi carilah hatinya. Anda ke gereja bukan supaya Tuhan mengikuti maunya hati kita, tapi kita ke gereja beribadah untuk mencari hatinya Tuhan. Dan hatinya Tuhan ialah tidak boleh ada yang binasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang tua yang mewariskan pemulihan dan memastikan bahwa generasi baru akan hidup dalam bumi yang penuh dengan kesejahteraan.